Sebelum saya menyampaikan argumen saya lebih dalam, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa beban kami, apa yang harus kami sampaikan sebagai proposisi. Akan ada 2 poin. Yang pertama, mengapa Dewan ini menyesal? Di Indonesia, kita bisa melihat, kita bisa mengamati banyak kasus terkait bunuh diri di umur remaja, kenakalan-kenakalan remaja mengkonsumsi narkoba, rokok, dan lain sebagainya. Nah, dengan pernyataan tersebut, ketika kita ditanya bagaimana kami sebagai proposisi membela atau menyampaikan suatu kesetujuan atas pernyataan tersebut, dan bukankah hal ini justru yang menjadi pendapat atau pembelaan sebagai kontra? Jawaban kami tidak, justru hal ini memang akan menjadi suatu pendapat utama bagi kami proposisi. Dan itu akan saya jelaskan pada argumen saya nanti. Kemudian yang kedua, sangat mungkin hal ini menjadi sesuatu yang dinormalisasi oleh masyarakat. Apa itu hal ini? Hal ini adalah kasus bunuh diri atau apapun itu yang saya sampaikan sebelumnya. Bagaimana dia bisa dinormalisasi, yaitu bila Dewan ini tidak menyesali, hal ini akan terus-menerus terjadi dan tidak ada sikap yang akan melakukan perubahan hingga hal ini akan dianggap suatu hal yang normal. Oh, karena memang sering terjadi, oh karena sebelumnya sudah pernah terjadi. Nah, maka sikap Dewan ini menyesali sangat mungkin dan sangat berpeluang untuk dinyatakan benar secara moral. Kemudian hal apa yang bisa menjadi pembelaan kami di sisi proposisi? Yang pertama, masuk ke argumen saya. Yang pertama, yang sudah saya sampaikan di awal, bagaimana kasus remaja dan kenakalan-kenakalan remaja bunuh diri itu menjadi dampak dari glorifikasi resiliensi ini. Membicarakan resiliensi, kita juga hal ini juga berkorelasi dengan stoicisme. Apa itu stoicisme? Stoicisme adalah aliran filosofi yang mengajarkan untuk mengolah pola pikir, bagaimana hal-hal eksternal dari diri seseorang menjadi sesuatu yang bisa diterima, baik memang positif maupun negatif, namun bisa diterima bagi seseorang sebagai sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa membawa kebahagiaan. Nah, hal ini menjadi suatu kesalahpahaman di masyarakat. Bagaimana ketika disampaikan resiliensi oleh seorang influencer, misal dalam contoh influencer menyampaikan dalam reels di medsos, ia menyampaikan ketika seseorang jatuh ia harus bangkit kembali. Nah, ketika seseorang mengamalkan atau mempraktekkan prinsip resiliensi ini, kemudian ia belum dibekali dengan ilmu bagaimana cara bangkit dari jatuh, pola pikir bagaimana harus menerima hal-hal yang memang di luar kendali di luar kendalinya, itu akan menyebabkan seseorang menyimpulkan suatu kesimpulan sebagai sesuatu yang salah, menyimpulkan kesalahan dalam penyimpulan. Nah, contoh dalam kasus pemuda yang mendapat persuasi setelah jatuh harus bangkit. Ia ketika berusaha, suatu saat ia terjatuh dan kemudian ia berprinsip harus bangkit. Namun tadi ia tidak punya bekal bagaimana cara bangkit. Nah, dengan begitu justru dia akan berpotensi untuk jatuh dan makin jatuh, dan hal itu sangat berpotensi menyebabkan depresi dan stres. Hal inilah yang menyebabkan seseorang di umur remaja bisa melakukan bunuh diri, melakukan kenakalan-kenakalan tawuran, narkoba dan lain sebagainya sebagai pembalasan, pengalihan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, membicarakan soal resiliensi, tadi saya sampaikan hal ini sangat berkorelasi dengan stoicisme, di mana menganggap hal eksternal sebagai sesuatu yang bisa diterima. Hal ini bisa menyebabkan juga kesalahpahaman namun dalam menilai sesuatu. Misal merokok, menggunakan narkoba, bisa jadi seseorang menganggap rokok adalah hal positif, rokok adalah hal yang baik baginya. Bagaimana bisa? Karena ia salah menyimpulkan
cara mengeksekusi resiliensi ini. Salah menyimpulkan bagaimana mengeksekusi stoicisme ini. Hal itu sangat buruk bagi dirinya maupun bagi negara. Bagaimana pemuda harusnya menjadi penerus bangsa, justru ia rusak karena prinsip yang salah. Kemudian yang ketiga, tanpa dibekali pola pikir dan mindset yang kuat, sangat mungkin hal ini menyebabkan stres. Jadi dari poin-poin yang telah kami sampaikan, memang hal ini adalah bagaimana glorifikasi resiliensi saat ini masih sangat buruk di Indonesia karena banyaknya masyarakat yang sangat dengan mudah menerima informasi tanpa memfilter, tanpa melakukan riset ulang, sehingga terjadinya kesalahpahaman baik dalam memahami konteks ataupun dalam penerapan konteks. Maka apa yang seharusnya kita terapkan, apa yang seharusnya dilakukan dengan tidak mengglorifikasi, yaitu tentu tidak sembarangan, tidak melakukan glorifikasi dengan langkah yang salah. Jadi memang langkah yang dilakukan memang seharusnya bukan glorifikasi, tapi penyampaian edukasi. Penyampaian resiliensi harus dibekali dengan bekal-bekal bagaimana dalam menjalani hidup, tidak hanya penyampaian ketika seseorang jatuh harus bangkit, tapi juga harus disampaikan bagaimana caranya bangkit itu. Dengan pilihan ini atau ini Anda harus memilih yang mana. Intinya pengedukasian baik dari pemerintah maupun influencer. Maka itulah hal-hal yang bisa saya sampaikan. Bangga, terima kasih.